Tidak semua orang yang belajar kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada mereka. Konon perbedaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita, untuk mendapatkan ilmu faham kita harus belajar. Untuk mendapatkan ilmu faham kita harus diperkenalkan terlebih dahulu, sehingga kemudian barulah kita memahami. Contoh, kalau kita belajar diperkenalkan kepada huruf alif umpamanya, maka harus ada gambar terlebih dahulu, dibentuk dulu di depan papan, ditulis huruf alif. Ingat, menulis huruf alif itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Baginda Rasul ketika mengajari sahabat Zaid untuk menulis Al-Quran, beliau berkata, wahai Zaid, tulislah huruf alif dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ketika huruf alif kita buat, bentuknya kita sama-sama tahu, baru kemudian dilafatkan agar kita bisa menyebutkan. Ini namanya huruf alif. Setelah gambarnya diberikan, baru kemudian bunyinya diberikan. Kalau nggak ada tulisannya, kemudian kita bilang alif, maka sama sekali tidak tergambar di dalam pemahaman kita tentang huruf alif. Untuk memahami huruf alif, kita diperkenalkan kepada bentuknya terlebih dahulu, baru kemudian bunyinya. Kadang ada anak yang diberikan pemahaman tentang ini, sekali dua kali belum bisa, berkali-kali kadang belum bisa. Ditanyakan, umpamanya disebutkan beberapa huruf alif, tak digambarkan. Ini huruf alif, ini umpamanya yang kedua lupa, yang ketiga tak, dia lupa. Berkali-kali diajarkan sampai kemudian barulah sang anak tadi memiliki pemahaman kepada bentuk dan bunyi. Faham itu adalah hasil akhir dari belajar. Kalau saya tulis huruf A, maka digambar dulu hurufnya, baru kemudian dikatakan ini A. Baru kemudian kita memiliki pemahaman setelah melihat bentuknya, oh itu A. Berbeda dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konon baginda Rasul tak bisa menulis dan membaca, tetapi Allah berikan pemahaman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang disebut dengan Nabiul Ummi, Nabi yang tak bisa membaca dan menulis, dalam pemahaman para ulama, baginda Rasul itu tidak memerlukan kepada adanya huruf dan tak perlu adanya bunyi untuk memahami sesuatu. Allah tuangkan pemahaman kepada baginda Rasul tanpa harus diperkenalkan kepada membaca dan menulis. Allah memberikan kepada baginda Rasul pemahaman. Ini bedanya kita dengan baginda Rasul. Jadi baginda Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ulama menyebutkan baginda Rasul tak perlu membaca dan tak perlu menulis, tetapi Allah menuangkan pemahaman kepadanya. Ini hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian meremehkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak bisa baca, tak bisa tulis. Di waktu sahabat Zaid ini menulis Al-Quran, baginda Rasul melihat kesalahan pada cara menulis Zaid, sehingga yang dia berkata, baginda Rasul berkata, wahai Zaid, jika engkau menulis huruf alif dari atas ke bawah, berarti baginda Rasul tahu itu huruf alif yang ditulis. Gak mungkin Zaid kemudian menulis huruf waw, baginda Rasul kemudian menyalahkan. Pastilah yang disalahkan oleh baginda yang tepat. Ketika Zaid menulis Al-Quran, baginda Rasul berkata, jika engkau menulis huruf ba, wahai Zaid, ba itu harus punya perut di bawah garis, kata baginda Rasul. Perutnya harus di bawah garis. Kalau asal nulis bisa ya. Kalau asal nulis bisa. Baginda Rasul yang mengatakan huruf ba itu, wahai Zaid, berada di bawah garis perut. Harus ada perut. Jika engkau menulis huruf ta, wahai Zaid, maka tak itu tak memiliki perut. Umpamanya orang sedang fitness six pack, nggak ada rata bagian bawahnya, rata dengan garis. Begitu kata baginda Rasul tak kala mengajari Zaid bin Harithah untuk menulis tentang Al-Quran.
Jadi makna faham itu Allah berikan kepada baginda Rasul tanpa harus belajar, baginda Rasul tanpa harus membaca, Allah memberikan pemahaman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab beruntunglah manusia yang apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pemahaman. Ketika ia melihat sebuah kejadian, pahamlah ia. Suatu ketika jika ia melihat sebuah kejadian sebagaimana kematian, maka kemudian datanglah kepada dirinya rasa takut dan ia berkata, suatu ketika aku pun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu faham seperti ini adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian kata muallif, wa ayyadahu min sidatil ghaflah. Selamat kepada orang yang telah diberikan pemahaman di dalam sebuah kejadian atau ilmu, kemudian Allah berikan kepadanya kesadaran. Ada orang diberikan pemahaman kepada sebuah kejadian, tetapi sayangnya dia enggak sadar. Berkali-kali Allah tampakkan kepadanya, tetapi berkali-kali juga ia tidak memahami maksud Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang diberikan pemahaman oleh Allah, tetapi mereka tetap dalam keadaan lupa. Ada orang yang belajar tentang ilmu agama, tahu persis salat itu wajib hukum, tetapi masih belum diberikan oleh Allah kesadaran untuk melaksanakan. Ini enggak sedikit. Dia tahu hukum dari ibadah, dia tahu kalau salat itu wajib, tapi sayangnya dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk melakukannya. Na'udzubillah wal iyad billah. Kan enggak sedikit orang yang tahu hukum salat itu wajib, tetapi kemudian mereka meninggalkannya. Allah tidak memberikan kepadanya kesadaran, Allah tidak memberikan kepadanya pemahaman. Kalau diberikan paham tetapi enggak melaksanakan. Ada orang yang diberikan paham dan diberikan kesadaran untuk melaksanakannya, maka ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqahu litafakkuri fi amri khatimati. Ada lagi orang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian orang tadi bertafakkur, senantiasa mengingat tentang akhir dari perjalanan hidup. Ini kita menuju kepada sebuah perjalanan akhir di mana kita harus bertanggung jawab dari apa yang pernah kita lakukan di muka bumi. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang takut akan datangnya kematian, lari dari kematian, fa innahu mulaqikum. Berikan pemahaman kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka akan menjumpai yang namanya kematian. Kemarin beberapa hari yang lalu ada orang bilang itu mati kena COVID. Mati itu sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan caranya Allah juga yang menentukan. Seperti peristiwa jatuhnya kapal pesawat Sriwijaya. Ada 2 orang yang belum diswab, sehingga dia nggak boleh terbang. Seolah-olah Allah mau memastikan kepada keduanya selamat dari kejadian ini. Sudah dipilih oleh Allah. Kalau memang sudah bagiannya, mau kena COVID ya, mau apa juga, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwa sesungguhnya kematian itu bukan disebabkan oleh sesuatu, tetapi karena memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga ketika datang kepada apa yang disebut dengan kematian, engkau ridha kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa. Kadang ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran tentang kematian, Allah berikan kepadanya kesadaran dari kealpaan, tetapi sayang dia tidak menerima atas apa yang Allah berikan kepadanya. Kadang kalau sakit, ini ada orang sakit kadang yang membawanya kepada kematian, yang menjadi sebab bagi kematiannya, dan ketentuan kematian berasal dari Allah. Berkeluh kesah tentang sakit, kadang-kadang mencaci maki kepada entah siapa yang mencaci. Mana mungkin saya terkena penyakit yang seperti ini, padahal saya dalam keadaan bersih, padahal saya adalah orang yang senantiasa menjaga kebersihan, tapi masih terkena oleh itu juga.
Ketahuilah segala sesuatunya dari Allah. Pemahaman ini harus ada pada setiap kita sehingga nyari Allah tatkala kematian datang kepada kita. Na'udzubillah wa iyadzubillah kepada orang yang tak mau menerima atas ketentuan Allah ini. Padahal memang perjalanan kita di muka bumi ini hanya terhenti sebentar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini bagai musafir yang singgah sebentar di bawah pohon, beristirahat. Ini bukan tempat kita, tempat yang akan kita tuju adalah sebuah tujuan yang nantinya kita beristirahat sepanjang hidup kita, selama-lamanya sampai batas yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu. Paling-paling kita hidup di muka bumi ini 60, 70 lewat sudah selesai. Dan memang bukan bagian kita untuk memiliki umur panjang semisal umat dari nabi-nabi yang terdahulu. Allah tentukan umur umat baginda Rasul. Kata baginda Rasul, asadu ummati baina sittina wa sab'in. Dipanen umatku sama Allah Subhanahu wa taala umur 60 70. Berarti kematian itu harus dipahami. Harus kita paham bahwa mati itu bakal datang kepada kita. Jangan sampai kemudian Allah berikan pemahaman kemudian kita ingkar kepadanya. Auzubillah wa iyadzubillah. Bahkan kemudian sama sekali kita tidak mengingat. Padahal mati ini kan harus senantiasa diingat oleh kita. Agar apa? Agar kita ingat bahwa kita di bumi ini hanyalah sementara, kita hingga sebentar, singgah sebentar, dan akan melanjutkan perjalanan, mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah kita perbuat. Itu sebab memintalah kepada Allah, kata beliau, fanas'alullah ta'ala an yaj'ala khatimatana fi khair. Mintalah kepada Allah husnul khatimah. Mintalah kepada Allah keselamatan di akhir hidup kita. Karena walau seperti apapun juga ketentuan Allah adalah ketentuan Allah. Allah tutup usia seseorang dalam husnul khatimah atau na'udzubillah wa iyadzubillah dalam su'ul khatimah. Segalanya adalah ketentuan Allah. Kita sebagai hamba hanya diminta untuk memohon kepada Allah agar ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah. Beliau juga berkata, fa innal mu'mina lahu bisyarah min Allah taala inda mauti. Orang mukmin itu jika akan meninggal dunia, Allah berikan isyarat kepadanya. Ada isyarat-isyarat Allah ketika kematian datang kepada seorang mukmin, maka beruntunglah jika Allah memberikan tanda-tanda tersebut. Seorang mukmin biasanya oleh Allah diberikan kepadanya isyarat di mana kematian datang kepadanya, biasanya diakhiri dengan perkara yang dia istiqomah di dalam melakukannya. Bib, saya ingin meninggal di waktu salat, perbanyaklah untuk melakukan salat. Jadi kalau ingin meninggal di waktu salat, perbanyak salat. Bib, saya ingin meninggal saat membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan Al-Quran. Saya ingin mati waktu salat, salat gak pernah, mustahil. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yub'atsu mar'u ala man asya alaih. Seseorang itu akan meninggal menurut kebiasaan yang paling banyak dia perbuat. Kalau biasa main domino, mati pas waktu main domino. Yang biasa melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, ia mati akan ditutup dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Pernah saya membaca di dalam sebuah berita seorang kakek-kakek meninggal di dalam pelukan seorang wanita nakal. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perkara-perkara. Maka untuk menutup umur di dalam kebaikan, sering-seringlah engkau melakukan apa yang engkau ingin, hendak nanti suatu ketika engkau tinggalkan bumi ini dalam keadaan yang baik, membaca Al-Quran dalam keadaan salat atau membantu orang lain, maka tidaklah ditutup usia seseorang itu kecuali oleh Allah apa yang menjadi kebiasaan. Akan ditutup usia kita sesuai dengan kebiasaan. Jika kita adalah orang yang senantiasa melakukan salat, tidaklah mustahil orang tadi kemudian meninggal di dalam keadaan salat.
Karena apa? Apa yang menjadi kebiasaannya akan ditutup umurnya dengan hal yang demikian. Orang mukmin memiliki beberapa keutamaan tak kala ajal datang kepadanya. Karena malaikat Israel datang kepada seseorang yang apabila ia adalah orang yang mukmin, ia akan menggunakan sebaik-baiknya wajah, seindah-indahnya bentuk, sehingganya orang yang melihatnya merasa gembira, sehingganya orang yang melihatnya sedikit pun tak ada rasa ketakutan. Tetapi ingat, jika yang meninggal adalah orang yang senantiasa menentang kepada Allah, ia datang dengan seburuk-buruknya bentuk sehingga ia mati dalam keadaan ketakutan. Na'udzubillah wal iyadu billah. Pernah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin melihat bentuk dari malaikat maut. Kata malaikat maut, "Gak usah ya Nabi Allah. Aku ingin tahu bagaimana engkau mencabut nyawa dari orang yang apabila ia senantiasa menentang kepada Allah." Malaikat maut ini di dalam riwayat seumur hidupnya belum pernah tersenyum, belum pernah senyum, sinis dia orang ini. Apalagi yang mati memang ahli maksiat, lebih sinis lagi. Kata Nabi Allah Ibrahim, "Aku ingin melihat wajahmu." Maka berbalik malaikat maut kemudian menampakkan wajahnya tak kalah mencabut nyawa orang yang senantiasa menentang kepada Allah. Menampakkan wajahnya, pingsan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pingsan. Bedakan antara malaikat dengan al-maut. Mereka dua hal yang berbeda. Allah jadikan al-maut itu jauh lebih hebat dibandingkan malaikat. Di dalam kitab Taurat diceritakan beberapa hal yang saling mengalah. Batu bisa dihancurkan dengan besi. Besi bisa dikalahkan oleh api. Api dikalahkan oleh air. Air dikalahkan oleh air. Kalah oleh awan. Awan dikalahkan oleh angin. Angin dikalahkan oleh malaikat. Malaikat kalah dari apa? Al-maut. Karena segala sesuatu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maut kalah kepada siapa? Al-maut kalah kepada amrullah, perintah Allah. Tetapi maksudnya bukan perintah Allah yang demikian, tetapi orang-orang yang sampai kepada amrul. Adakah orang yang berada di atas al-maut, Habib? Ada. Semisal baginda Rasul ketika kematian datang kepada baginda Rasul, Allah perintahkan kepada malaikat maut, "Datanglah engkau kepada kekasihku wahai Israel dengan sebaik-baik." Kalau bisa, kata Allah, jangan kau mengejutkan kekasih. Dan ingat, ketoklah pintu rumahnya. Ini ketika kematian datang kepada baginda Rasul, malaikat Israel datang dengan penghormatan yang luar biasa. "Jika engkau tak diizinkan masuk oleh kekasihku dan ia mengusirmu, kembali." Kembali, tidak apa-apa, kata Allah, kembali. Tak jadi. Kalau Muhammad tak mau, jangan kau paksakan dan kau harus kembali kepada. Ini baginda Rasul kantor yang namanya kematian. Kematian seandainya mau. Namun yang kita, Pak, kalau sudah datang ke rumah, pulang. Kita yang pulang, Pak. Bukan malaikat yang pulang. Kenapa? Manusia-manusia yang demikian ini adalah kekasih-kekasih Allah yang sampai kepada derajat di mana ia sebenarnya sampai kepada sesuatu. Tak kala ia bersatu dengan Tuhannya, ia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Namun tetaplah jasad sebagai penghambat. Mereka lebih menginginkan kematian. Mereka lebih menginginkan kematian untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin menjumpai Allah dengan hati yang senang, Allah pun akan menjumpainya dengan senang. Akan tetapi jika orang takut akan kematian karena banyaknya perkara yang salah dalam dirinya dan ia tak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tak ingin berjumpa dengan hamba-Nya tadi. Na'udzubillah wal iyad. Nah, malaikat maut ini kalau mencabut nyawa, selain orang mukmin, kata baginda Rasul, selain orang mukmin,
datang dalam bentuk yang sangat menakutkan. Dalam sebuah riwayat baginda Rasul bercerita, malaikat maut turun dari tempatnya, entah di mana tempatnya, yang jelas kematian itu datang kepada kita sangatlah cepat dan berlalu begitu saja. Ia turun dengan sangat menyeramkan, dengan pakaian serba hitam jika turun kepada orang yang tidak mukmin. Kemudian ia mencabut nyawa seorang selain mukmin dengan paksa, sehingganya diumpamakan di dalam riwayat kain yang dibasahkan, kemudian kita masukkan kawat berduri, kemudian kita tarik, maka banyaklah bagian dari kain tadi ya sobek, bagian kain yang terlepas benar-benar. Konon begitulah cara menyebut katanya. Kemudian membawa kafan berwarna hitam. Ketika ruh seorang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah ini sudah dimasukkan kepada sebuah kain kafan berwarna hitam, kemudian dibawa ke menembus kepada arsy-arsy Allah Subhanahu wa taala. Dibawa sampai di bawah arsy. Semua malaikat terganggu oleh baunya ruh yang busuk karena perbuatan maksiat. Ketika sampai di bawah arsy Allah, Allah berkata, "Kembalikan ruh orang ini karena sesungguhnya ia tidak mendapatkan keridhaan." Nauzubillah. Ini ruh dibawa ke atas langit, jasad mau dipendam. Ketika jasad ada di dalam liang lahat, dikembalikan ruhnya tadi kepada jasadnya, dan dia dihidupkan di dalam kuburnya oleh Allah dalam keadaan gelap gulita. Apa yang pertama kali terjadi? Bumi menghimpit sehingganya bertemulah tulang rusuk dengan tulang rusuk yang lain. Ulat kemudian menjadi binatang yang pertama menggerogoti tubuhnya hingga habis, tidak tersisa sedikit untuk orang-orang yang demikian. Dan apa kata Allah? Bukalah pintu dari pintu-pintu neraka, sehingganya setiap saat ia akan merasakan siksaan dari dalam api neraka. Nauzubillah. Kata baginda Rasul, berlindunglah kepada Allah dari azabnya kubur karena jeleknya perbuatan kita. Sehingganya di waktu kita salat, usai kita bertahiyat, baginda Rasul menyuruh kita untuk berta'awudz dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri di antara, wa min fitnatil hayy wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada beberapa, ada yang bilang 4, 5 dalam riwayat itu banyak tertulis. Tapi paling tidak kita meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr, adab jahannam. Ada yang ini, semuanya banyak diceritakan. Kenapa kita berdoa seperti ini? Dianjurkan oleh baginda Rasul agar diselamatkan kita dari fitnahnya kubur, dari segala sesuatu apa yang terjadi kepada mereka dan senantiasa bermaksiat kepada Allah. Maka pahamilah tentang kematian. Setelah paham tentang kematian, jadikanlah sebagai sebuah ingatan bahwa tujuan kita nantinya juga harus kembali kepada Allah. Kalau lewat di kuburan, bayangkan salah satu di kuburan itu bertuliskan nama kita, sehingganya hadirlah rasa takut senantiasa, dan kita adalah orang yang takut kepada Allah, dan kita menjaga diri agar kemudian tak jatuh dalam maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, dan Allah mengilhamkan kepada kita untuk mengamalkannya, mengingat senantiasa datangnya kematian. Dunia tempat yang sementara, akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya, dan kelak kita akan dibangkitkan berdasarkan amal perbuatan yang telah kita kerjakan. Semoga nantinya kita tutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah jadikan kita orang-orang yang dekat kepada para kekasihnya, dan dikumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kematian adalah peristiwa nyata yang banyak diingkari oleh manusia. Maka ketahuilah, kematian sesuatu yang pasti, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman di dalam segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, dan menjadikannya sebagai pelajaran, sehingga kita akan membawanya sampai tatkala kita kembali kepada Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum